الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan hadis ke-10 dari Arba'in, syarah Arba'in An-Nawawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada hadis Rasulullah, wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Ya, jadi sudah sampai di situ dan dijelaskan dengan sebuah ayat Al-Qur'an pada surah Al-Mu'minun ayat 51. Allah memerintahkan kepada para rasul itu, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Jadi kalau rasul itu disuruh hal yang demikian, belum katanya memang. Jadi kita juga disuruh untuk makan yang baik-baik, mengkonsumsi yang baik-baik. Sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, ya ini ayat Al-Qur'an yang ada di dalam hadis. Ya, ayat Al-Qur'an ada di dalam hadis. Nanti kita ada juga menjumpai ayat Al-Qur'an, hadis kita jumpai nanti di dalam syair. Ya, itu syair-syair Arab ada Al-Qur'an dan hadis. Itu namanya iqtibas. Iqtibas itu apa? Di dalam syair Arab itu ketika menulis syair dimasukkan Al-Quran dan hadis. Itu iqtibas namanya. Artinya mengadopsi Al-Quran dimasukkan ke dalam syair. Ini mengadopsi Al-Quran dimasukkan ke dalam hadis. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, jadi ini ayat Al-Quran yang ada di dalam hadis ke-10 ini, Pak. Wahai orang-orang yang beriman, kita sudah menjelaskan makna iman ini. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir As-Sa'di, beliau membedakan iman dan amal saleh. Kalau iman itu bil qulub, imannya dengan hati. Si orang yakin kepada sesuatu hal, ini namanya dia sudah beriman. Tetapi dia belum tentu beramal saleh. Ada orang yakin salat itu wajib, tetapi dia tidak salat. Ada orang yakin kalau zakat itu wajib, tetapi dia tidak bayar zakat. Maka ini namanya dia beriman saja tetapi tidak beramal saleh, ya, Pak. Berarti yang dituntut itu dua, iman dan amal saleh. Allah memanggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini iman yang pertama, Pak. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Yang kedua dituntut untuk beramal saleh. Amal saleh bagaimana? Makanlah yang baik-baik. Pada suatu hari ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, ausini, berikan nasihat kepadaku supaya doaku itu diistijabah oleh Allah. Yang kita kan muhud binan. Kita maunya ketika bangun tengah malam doa kita diistijabah oleh Allah. Ketika kita pergi haji dan umrah, kita mau doa kita diistijabah oleh Allah. Ini caranya bagaimana ya Rasulullah? Ya, apa kata Rasulullah? At-tayyib mat'amaka. Perbaiki makananmu. Lihat dulu makananmu, apakah halal atau haram. Ya. Ulun hanalun depunya halu haram. Tidak ada yang enggak tahu itu halal haram. Maka di dalam hadis itu diungkapkan al-halalu bayyin. Halal itu sudah jelas. Wal haramu bayyin. Yang haram itu juga jelas. Tidak ada yang tidak tahu kalau ini halal haram kecuali dia tidak punya ilmu. Makanya kalau orang tak punya ilmu hana buku hanya dipuji, karena hana ilmu.
Orang yang punya ilmu apabila dia buat kejahatan akan berbeda dengan orang tidak punya ilmu, dia berbuat kejahatan. Tidak ada yang tidak tahu kalau berzina itu haram. Hana ya pegahnya halu, semua bilang haram. Tidak ada yang memberitahukan kalau mengambil punya orang lain itu halal. Pasti dikasih tahu ini adalah haram. Kenapa? Karena halal itu sudah jelas, haram itu juga sudah jelas. Makanya istijabah doa itu erat kaitannya dengan apa? Dengan makanan. Menyogetanya apa jauh yang harum, jangan pernah harap doa kita dikabulkan oleh Allah. Makanya walaupun syarat-syarat doa dikabulkan sudah ada, ya ini syarat-syarat satu-satu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa syarat-syaratnya? Tsumma dzakara rajul. Ini tsumma ini yadullu ala tartib wa tarakhi. Menunjukkan kepada tertib. Arti tertib apa? Pertama Rasulullah SAW menyuruh seseorang itu untuk makan yang baik-baik saja. Kalau doa ingin diterima, makan juga yang baik-baik saja. Karena para nabi dan rasul dulunya juga makan yang baik-baik dan disuruh untuk mengkonsumsi yang baik-baik. Setelah mengungkapkan hadis dan ayat ini, Rasulullah menambahkan lagi. Maka dengan kalimat summa ya. Ada juga summa itu diartikan, kata Ibnu Abbas, ya dulu ala taba'udil ahwal, menunjukkan kepada tenggang waktu yang lama. Maksud lama apa? Setelah diungkapkan hadis tadi, ini diungkapkan yang terakhir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dzakara rajul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seorang laki-laki. Ini kalau di dalam syarah ini namanya tamsilan ini, Pak. Kalau tamsilan itu bisa saja betul laki-laki itu ada kejadiannya. Bisa saja ini hanya sebagai tamsilan. Dah contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj ada melihat seorang laki-laki dia mengangkat beban. Beban itu sudah berat, jatuh diambil lagi ditambah lagi, ambil lagi ditambah lagi. Padahal beban itu sudah berat sekali. Rasulullah bertanya kepada malaikat, "Nyan tho nyan?" Dijawab oleh Jibril, itu adalah seorang laki-laki yang diberikan beban oleh Allah, diberikan tanggungjawab oleh Allah. Golom habis sabuh tanggungjawab kaki laki yang lain lam. Hana beres yang nyo laki lain lam, sehingga semua tidak beres. Maka dia tidak menjalankan amanahnya. Inilah umpamanya ini. Maka ini namanya tamsilan ya, Pak. Kenapa tamsilan? Karena kiamat belum, apa-apa belum. Makanya dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka juga dinampakkan juga salah seorang penduduk penghuni neraka. Apakah sudah kiamat? Belum lagi. Jadi artinya ingin dinampakkan tamsilan. Ya Muhammad menyo umat drone untuk laginya, maka ketika nanti dia di padang mahsyar dan dimasukkan ke neraka, tipenya juga seperti ini. Yang ke laginya ciji. Ya, jadi ini ada yang mengartikan tamsilan ni, Pak. Tamsilan itu perumpamaan. Arti perumpamaan apa? Coba perhatikan kata Rasulullah. Syarat doa dikabulkan sudah ada sama laki-laki ini. Apa syaratnya? Syarat yang pertama, tsumma dzakara rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seorang laki-laki yutilus safar. Jadi safar ini kalau di dalam safar ini perjalanan. Maka orang-orang yang pergi safar, pergi lagi haji, umrah, itu syarat dikabulkan doa karena apanya nih, Pak? Ya, syarat dikabulkan doa karena apanya? Kita kalau ingin dikabulkan doa, bela safar, tajak kedik ya, Pak. Jadi makanya yang dikira safar itu apa? Seorang sudah melakukan sunat salat jamak dan qasar. Yang berarti karena safar bagainya, Pak. Seorang yang safar itu syarat istijabah doa sudah ada sama beliau. Maka pokon gedanya waktu naurung berangkat haji, umrah tajak bagainya hai ni tolong doa kelun bu. Ya ni, Pak. Kenapa? Syarat untuk diistijabah doa sudah ada sama beliau. Ya ini begitu juga. Laki-laki ini sudah ada syarat untuk istijabah doa. Tetapi diberikan syarat. Jadi bukan safar sembarangan, tidak. Tetapi safar yang bagaimana? Fi wujuhi ta'at. Safar untuk taat kepada Allah. Safar untuk menjalankan perintah Allah. Dah contoh.
untuk berjihad, untuk pergi haji, untuk pergi umrah. Nyantu menjak-jak proyek manina taknya mah. Nyona na acara ni mah. Acara-acara hana jelah ni mah. Nyona acara di Medan, na acara di Jakarta, lu jak safar. Atau menjak temecu yang mah. Nyo menjak kedeh Jakarta menjak temecu. Jak kedeh Medan jak temecu. Maka jika pegah liganya lun sedang safar ya. Ya, safar itu apa? Dia melakukan perjalanan jauh. Apakah doanya dikabulkan oleh Allah? Kan safar binan. Safar yang dimaksud adalah fi wujuhi at-ta'at. Jadi ketika seorang itu pergi untuk taat kepada Allah. Seorang pergi haji karena itu perintah Allah. Seorang pergi berjihad karena itu perintah Allah. Seorang pergi ingin membantu anak yatim karena itu perintah Allah. Jadi gejak agaknya dari jauh Jakarta, jauh Medan, jauh luar negeri untuk bantu anak yatim, atau dia ingin membawa bantuan. Nyan safar nanti fi wujuhi at-ta'at. Tapi kalau safar itu dalam hal-hal maksiat, nyan hana apa istijabah doa dari pun mentang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi selanjutnya. Ya. Makanya kalau orang-orang ingin dikabulkan doanya, lakukanlah safar itu. Di dalam safar itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Menyuhana perintah Allah di dalamnya, maka jangan pernah harap doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi pencuri menjak demecu baca bismillah ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah nepu berkah ya Allah hasil curian lu ni. Gimana nepu berkah hasil curian, Pak? Dari pun mata hanagen, Pak. Bagaimana mau ini, Pak? Ya demecu atagap ingin menang tender tidak jelas. Baca bismillahirrahmanirrahim. Ini juga keberkahan ya Allah. Kiban berkah pun hana betul mai. Menyebut hana betul dari pun hana betul maka terus tidak benar Pak. Jadi but baju harum Pak. Panina ada ajih Pak. Ya ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, ya jadi contoh orang itu melanjutkan perjalanan ada sifatnya di sini Pak. Bagaimana sifatnya? Asy'atha aghbara. Jadi asy'atha ini apa namanya, baje kalusuh ya, baje kalusuh. Jadi sudah nampak ohnya urung safarnya, orang melakukan perjalanan. Aghbara itu sudah berdebu, nabe-abe pak badan Pak. Arti badan, pak muka dan lain sebagainya. Nyan tanda-tanda urung safar kana Pak. Ini apa perumpamaan ini sama seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk dengan seorang sahabat. Aqra namanya. Ketika Rasulullah duduk dengan Aqra, tiba-tiba lewat seorang pejabatnya, urung yang baje lagak, mandum lagak melewati Rasulullah dan Aqra. Apa kata Rasulullah? Wahai Aqra, bagaimana pendapatmu tentang orang yang berusaha lewat tadi di depan kita tadi? Apa kata Aqra? Oh, nyan urung lepeng ya Rasulullah, urung lepeng, urung kaya, orang terpandang, orang terhormat. Dari mana kita tahu? Dari pakaiannya ya Rasulullah. Orang seperti ini ya Rasulullah, apabila dia melamar seorang wanita, wanita itu pasti langsung menerima ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum saja nih Pak. Setelah itu lewat pemuda yang kedua, maka Rasulullah menyebutkan asy'atha akhbara. Laki-laki itu pakaiannya sudah lusuh, akhbara berdebu. Ini sebuah sifat, dua-dua ini sifat orang yang melakukan perjalanan jauh. Rasulullah menunjukkan kepada Aqra-nya, bagaimana kalau dengan orang ini? Pergi jauh li Aqra. Orang lagi yang panena pejabat ya Rasulullah, baje je kala ni. Oh je kala ni. Oh hana jelas tagai. Baje hana jelas tagai. Kalau dia melamar seorang wanita, belum dilamar wanita itu sudah lari ya Rasulullah. Karena kalau lihat dari tipe orangnya peng hana atau hana, panena peng orang lagi ya. Kemudian apa kata Aqra? Kata Rasulullah, wahai Aqra, kamu jangan lihat dari casingnya saja. Kamu tahu enggak? Orang yang kedua lebih mulia dari orang yang pertama. Orang yang pertama dia mulia casingnya sama manusia. Orang yang pertama dikenal oleh manusia. Betul itu rili manusia karena dia banyak duit. Betul dikenal oleh manusia karena banyak jabatan. Dia jabatan baik itu rili kau mah. Nya menyokai kamu meninggal kita mau menyerah hana tahu rile mah. Hana jabatan hana tahu rile mah. Ya hana tahu rile mah. Enggak ada servis lagi bakal hana lepengnya mah. Tapi orang yang kedua kata Rasulullah SAW, dia dikenal oleh malaikat langit dan dikenal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cukup mengenal dia.
Sekali dia berdoa kepada Allah, ya kata Rasulullah, sekali dia berdoa langsung diistijabah doanya. Kenapa? Karena para malaikat mengaminkan doanya. Ini sifat asy'atha akhbara, orang perjalanan jauh. Sama seperti di dalam hadis ketika malaikat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wujud manusia. Tapi ini kebalikannya, ya. Di situ disebutkan apa? Tidak kita jumpai rambutnya bersih, semua bersih, gleh mendung, bajai pih gleh. Kita tidak menjumpai min athari safar. Min athari safar artinya apa? Tanda-tanda dia perjalanan itu tidak ada sama dia. Ya, nya kalau ilmu Pak, maka sahabat bingung. Nyorongnya apakah gejak Rasulullah bukan sahabat, bukan apa-apa. Dari mana kita tahu? Dari pakaiannya. Ya, jadi ini kita kembali kemari. Ini asy'atha akhbara adalah sebuah sifat yang ada pada musafir, orang melakukan perjalanan. Maka orang melakukan perjalanan kadang-kadang bajai sabuh hana ganto-ganto lho, ya, karena hana tempat. Walaupun bajai hana tempat ganto, ya, karena perjalanannya jauh. Ini syarat yang pertama sudah ada sama dia. Ya, syarat pertama doa diistijabah. Maka kalau ingin diistijabah doa, beliau ajak kena ajak ke dia, tapi dalam wujuhu ata'ah. Karena itu perintah Allah. Kalau bukan perintah Allah, jangan pernah harap doa akan dikabulkan oleh Allah walaupun kita itu perjalanan jauh. Syarat yang kedua, ya muddu yadaihi ila sama. Berdoa itu dengan mengangkat tangan ke langit. Kenapa mesti angkat tangan ke langit? Ada apa sebenarnya? Bahkan katanya baik dangkel lagi, Allah Rabbi ghfirli wali walidayya. Hana dangkel pujud, nampak. Maka di sini dijelaskan dalam sebuah hadis ini hadis sahih. Ada di dalam Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Apa bunyi hadisnya? Innallaha hayyun. Jadi Allah itu hidup. Hidup itu artinya bagaimana? Hidup itu tidak pernah mati, ya, Pak. Maka di dalam ayat Al-Quran disebutkan begini, fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kalau kita ingin bertawakal kepada sesuatu hal, tawakallah kepada Allah. Kenapa tawakal kepada Allah? Allah itu zat yang tidak pernah mati, Pak. Maka bertawakallah kepada Allah. Kalau ada satu kelompok bertawakal kepada jin, kepada iblis, kepada syaitan, semua urusan dia diserahkan kepada iblis dan syaitan dan jin. Syaitan, jin, iblisnya dengut dan lalai juga, ya. Kalau kita menyerahkan urusan kita kepada saudara kita juga lengah dan lalai sih. Makanya disuruh kita itu fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah, serahkanlah urusanmu kepada zat yang tidak pernah mati, Pak. Dan dia tetap hidup, Pak, dan terus memantaumu. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan begini, Allah itu mengetahui ma tuwaswisu bihi nafsuh. Seseorang ketika dia sedang duduk di masjid, nah saja dalam hati, Pak, medadu hati, Pak. Seorang ketika ingin mencuri, nah saja medadu hati, Pak. Seorang ketika ingin berbuat maksiat, ada saja medadu hati, Pak. Allah mengatakan apa? Saya tahu apa yang ada di dalam hati dia, kata Allah. Ma tuwaswisu bihi nafsu. Kenapa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Saya dekat sekali dengan dia itu seperti dekatnya urat leher dengan dia. Menyo urun lain hana itu puasa hati katanya. Allah yang menciptakan kita itu, Allah mengatakan saya tahu apa dalam isi hati dia. Maka mintalah perlindungan kepadaku karena di dalam tubuhnya sedang ada syaitan. Maka tidak orang menyo hati kamu dak adu, berarti syaitan kana dalam tubuh. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir beliau. Ada jenis syaitan namanya khannas. Jadi khannas itu ketika seorang sebelum dia berbuat maksiat, nyo golong pegang maksiat lemah. Nyo mentang merancang maksiat dia, Pak. Dia merancang maksiat. Bagaimana supaya dapat laba yang banyak? Bagaimana ketika satu teken, 3 teken tapi labanya banyak, bagi bancaran. Yang kepikir juga sedang pikir-pikir hati akan mendadu juga, hati mendadu. Nyi tipu ligok kiban, nyi tipu ligok kiban. Ketika hati sedang mendadu, Ibnu Abbas mengatakan di dalam tubuh dia ada syaitan namanya khannas, fayada'u ra'sahu ala qalbihi. Dia meletakkan kepalanya di atas hati orang tersebut, Pak. Ihinan, Pak. Sehingga seorang itu mendadu hati, Pak. Su'um mulai su'um, Pak.
ya pegak maksir. Maka ketika seseorang dia teringat kepada Allah, kata Ibnu Abbas, jadi waktu dalam keadaan posisi seperti itu, ambillah wudu, cok wudu. Ketika ambil wudu, salatlah 2 rakaat atau berzikirlah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Maka jika tidak orang ketika menjak bengeh, dia mau marah sama anaknya, nyan pinyung-pinyung yang seumba, mendung seumba, hati-hati kamu tak du'ma. Maka kalau sudah seperti itu, ambil wudu lah, atau kadang-kadang dengan istrinya, Pak, enggak karu nginang, Pak. Ya. Jadi kalau sudah pada posisi seperti itu, ambil wudu. Ketika seorang berzikir, kata Ibnu Abbas, fakhannasa, dia keluar, Pak. Maka syaitan ini, iblis ini dinamakan dengan iblis khannas, yang menggoda manusia dari dalam hatinya. Maka kita ucapkan juga asma Allah, Pak, dan berzikir juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Jadi ini hadis ini, innallaha hayyun, Allah itu maha hidup. Karim, karim itu mulia. Jadi mulia bino. Getanya menyotajak warab, na peminta-minta, Pak. Urang melakai-melakai, Pak. Itu ketika dia minta-minta, kita enggak punya duit, ayo hana peng, Pak. Ruhana memepeng, konkret kan, Pak. Hana peng, Pak. Kita cukup ngomong begini, Allahu Karim, Allahu Karim, Allahu Karim. Macam ulang-ulang lagi, Pak. Nanti ada yang mau berangkat haji ini, saya kasih sampai sana, yang pengemih je, Pak. Yang lelaki-lelaki, Pak. Yang pengajuk Allahu Karim, Allahu Karim. Yang iweh je, Pak. Tapi menyo di Indonesia, di Aceh, tak pegang Allahu Karim tertuh gor, pegang na iweh-iweh, Pak. Pu Karim-Karim ni jo peng le, Pak. Tak pegang Allahu Karim, hana Karim-Karim peng na, Pak. Nyo nape baru kamu weh. Tapi orang-orang itu cukup kita ngomong Allahu Karim, Allahu Karim, Allahu yukrimak, Allahu Karim. Nyai weh ju ni, Pak. Nyai weh ju. Walaupun muka kerut-kerut, Mak, weh ju, Mak. Jadi Allah mengatakan apa? Innallaha hayyun karim. Allah itu maha mulia. Yastahyi min abdihi. Allah male menyothidra urang gangkat gemelakai berdoa ba Allah yang baik. Kalau seandainya seorang itu idza rafa'a yadaihi, dia tengah malam ya angkat jarau, Pak. Ya, dia mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, nu tolong lu ni Allah. Nu selesai utang-utang lu ni Allah. Nu tolong anu lu ni Allah. Nu tolong hati lu ni Allah. Nyu tutah dah untuk beribadah lu ni Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala malu kalau ada seorang hamba tengah malam atau di mana saja dia ambil wudu dan mengangkat tangannya ke atas, Pak. Setelah dia mengangkat tangannya ke atas, ayarudduhu masifrun. Allah malu ketika dia habis berdoa, tidak ada apa-apa, nol diberikan pada dia, maka malai Allah. Maka karena Allah malai kepada si fulan, maka dikabulkan doanya oleh Allah karena dia mengangkat tangannya kepada Allah. Ini syarat selanjutnya sudah ada sama pemuda ini, Pak. Syarat yang pertama, dia itu memang seorang musafir. Ya, Pak. Syarat yang kedua, dia mengangkat tangan kepada Allah. Dan dia ikhlas sekali dia mengangkat tangan kepada Allah sampai mengeluarkan air matanya, Pak. Syarat kedua ini sudah ada sama dia. Tetapi ada nanti gara-gara walaupun ada 2 syarat, doa tidak dikabulkan oleh Allah, hanya dikabulkan padahal gara-gara simple, hal yang simple sekali, Pak. Hal yang simple sekali. Nyo sama lagi urang jauh deh wajib, Pak. Jauh wajib. Syarat-syarat karena bagaknya mendum, Pak. Gaknya berangkat haji karena syarat safar. Sampai ke sana ke berdoa gemo la ya Allah na tolong na pampun lo ni Allah ke berdoa, Pak. Dua-dua syarat sudah ada, Pak. Tapi tidak diterima juga doanya oleh Allah. Kita lihat nanti apa masalahnya, Pak. Ya. Dah, ini syarat yang kedua tadi sudah ada sama dia. Syarat yang ketiga ada juga sama dia. Apa syaratnya? Dia mengucapkan ya Rabbi ya Rabbi. Maka ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan begini, Pak. Falillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu punya banyak namanya, Pak, Asmaul Husna. Makanya kita kalau berdoa kata Allah, bawalah nama saya itu, kata Allah, nemenan lunyan, Pak. Itu panggilan khusus itu, bawa nama itu. Contoh, Pak, ya Razak, ya Razak, wahai pemberi rezeki, nejo rezeki ke lun, Pak. Ya Muhaimin, wahai yang menjaga, nejaga lun ya Allah, lun hana nyaman selamanya ya Allah, ya Pak. Dirong-rong selalu saya ya Allah. Maka Allah mengatakan minta tolong kepada saya dengan membawa nama saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Panggil saya, kata Allah. Falillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Panggil nama saya. Ya Halim, Ya Rahman, Ya Rahim, ya.
Ini seperti Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membawa-bawa nama Allah. Nabi Adam alaihissalam ketika minta ingin bertaubat kepada Allah karena 200 tahun lamanya doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam mana dikabulkan doa. Yang belum katanya ada pengalun hebat dah doa diistijabah oleh Allah. Kipa diistijabah lema. Nabi Adam alaihissalam ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Abbas, disebutkan di dalam kitab Minhajul Abidin yang sudah disyarah oleh Sirajul Talibin, Pak. Di situ disebutkan fabaka mi'atai amin hatta qubila taubatuhu. Nabi Adam menangis 200 tahun lamanya. Kenapa? Dia berbuat suatu hal itu, dia minta ampun kepada Allah, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak diampuni oleh Allah? Nabi Adam tidak mengakui dosanya, Pak. Dia cuma minta ampun saja. Maka syarat-syarat untuk diampuni dosa juga salah satunya kita mengakui, Pak, lon salah ya Allah. Rabbana innana zalamna. Maka ini juga direkomendasikan ketika kita mohon kepada Allah, coba bawa doa ini, Pak. Doa Nabi Adam alaihissalam. Doa apa? Doa pengakuan dosa. Nabi Adam setelah membaca doa ini langsung diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Adam mengakui dosanya. Rabbana innana zalamna. Ya Allah, lon zalim, inang lon zalim. Tetapi selama 200 tahun yang lalu tidak pernah dia mengakui kalau dia zalim. Apa kata dia? Ya Allah, nyo salah iblis, ya Allah, nyo iblis mendum ya Allah, sehingga saya berbuat maksiat. Maka menyogedannya dah berdoa kepada Allah, ya Allah, nyo salah tipulan lun demecu, nyo salah tipulan. Baik dapat salah kau apa apa? Baik dapat salah iblis ni apa? Draw dapat salah apa? Maka dah berdoa kepada Allah, ya Allah, lun salah ya Allah. Lun salah, lun zalim, tino nempampun dosa lun ya Allah. Nyan, Pak. Sebagaimana doa Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin. Lon zalim, lon zalim, lon zalim. Beda petalah lain, Pak. Suami isteri yang sudah bercerai, apakah ada ya Allah nya kan talah lon talah hinang lon hanai didi anu ya Allah, Pak. Apakah li anu nya talah lindolon ya Allah kan talah lon ya Pak ya. Menyo katanya hudip lagi nyawa sampai maka kehidupan kita terus seperti itu, Pak. Tidak pernah berkah katanya, Pak. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, nyo salah lun ya Allah. Nyo salah lun. Ne pampun lun ya Allah. Ne juk berkah ke anak lun ya Allah. Ne juk berkah ke lun ya Allah. Ya. Kita akui dosa dulu, Pak. Ya. Ini namanya apa? Tawasul namanya. Ini nomor 3 ini tawasul, Pak. Maka tawasul itu memanggil Allah ya Rabbi ya Rabbi, Pak. Apa makna ya Rabbi, Pak? Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Baydawi, Pak. Tafsir Baydawi adalah salah satu tafsir yang merujuk kepada Imam Asy-Syafi'i, Pak. Jadi dikarang oleh Imam Al-Baydawi, Pak. Dalam tafsir itu diungkapkan Rabbun itu asluhu tarbiyah. Tarbiyah itu mendidik. Mendidik itu apa? Tarbiyah itu yurabbi syai'an fa syai'an hatta kamula. Jadi mendidik seseorang itu sedikit demi sedikit mengarahkan sehingga dia menjadi orang yang sempurna. Inilah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala bak pribadi gedanya, Pak. Gedanya awai di alam roh. Di alam roh hana tubuh, Pak. Di situ diberikan rezeki, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, gejuk kepatuhan oleh Allah, gejaga oleh Allah. Ketika roh itu menyatu dengan tubuhnya ketika usia janin itu 4 bulan, dijaga terus oleh Allah, Pak. Gejaga. Inilah Rabbun namanya, Pak. Ketika manusia itu di dalam kandungan, seorang bertanya dari mana makanannya. Hana perle ragu tanya, Pak. Gejuk makanan li Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dijuk makanan li Allah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mengatur semuanya itu adalah Allah. Bagaimana mengaturnya? Yurabbi syai'an fa syai'an hatta kamula. Semua sampai sekecil apapun, sedetail apapun, Pak. Maka bayi dalam perut ibunya nak hanabu. Padahal dia hidup di dalam air ketuban, Pak. Hanabu. Getanya banta tamong lam 5 menit ya. Kabuk katanya, Pak. Tapi haji hantambu ni, Pak. Kenapa? Terus dijaga oleh Allah. Melalui plasentanya itu dia makan makanan apa yang dimakan oleh ibunya, Pak. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wa innahu ala raj'ihi laqadir. Menyo Allah menjak pemati tidak orangnya bisa saja dalam detik itu, Pak. Tapi manusia ketika diselamatkan oleh Allah, gejuk rezeki oleh Allah, membacut pantan tinggal ke Allah Subhanahu wa taala. Hana tinggal ke Allah ya. Hana tinggal ke Allah. Sang-sang udipnya gara-gara lun mendumnya tubuh lagi gara-gara lun. Rezekinya gara-gara lun. Lun je ke pejabat gara-gara draw lun nak komunikasi ngempak je.
Nyo anak lun hebat gara-gara lun, tapi je lun tapi kiamat. Kenapa tidak pernah teringat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tawasul itu ada 3 ayat. Tawasul yang pertama, bertawasullah kamu dengan amal ibadahmu. Katanya mungkin ada beberapa tahun yang lalu beberapa tahun yang lalu katanya nata pegat sebuah amal ibadah yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan amal ibadah itu betul-betul ikhlas dari diri kita sendiri. Kita bisa bertawasul dengan amal ibadah itu untuk kesembuhan anak katanya. Anak katanya ijak ke dia hana boleh-boleh hana boleh-boleh. Jak spesialis hana boleh-boleh kita berdoa kepada Allah, ya Allah, lun tawasul ya Allah dengan amal ibadah lun ya Allah. Lun beberapa tahun yang lalu lun jaga urun cik lun ya Allah. Lun ikhlas ya Allah, lun jaga urun cik lun ya Allah. Saya bertawasul ya Allah dengan amal ibadah itu, tolong nepulih anak lun ya Allah. Ya ni Pak. Ini namanya tawasul dengan amal ibadah. Ini boleh Pak, bukan tidak boleh. Tapi masalahnya, apakah amal ibadah yang kita lakukan itu ikhlas atau tidak ikhlas karena Allah? Jadi yang pertama ini tawasul dengan amal ibadah. Yang kedua, bertawasullah dengan orang saleh. Ya ni Pak. Bagaimana minta tolong Pak orang saleh Pak? Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu minta tolong kepada Rasulullah supaya berdoa agar ibunya itu bisa masuk Islam. Ya ni Pak. Nyampe dah fikir katanya Abu Hurairah ketika dia masuk Islam, ibunya Islam juga? Tidak. Ibunya makin benci kepada Rasulullah. Setiap hari dia mencaci maki Rasulullah. Dia berdoa li Abi Hurairah, ya Allah nak tolong maklun ya Allah supaya damang Islam, hanai damang Islam jin mak. Makanya Abi Hurairah mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, lun kahek lun berdoa ba Allah supaya ibu saya, supaya dia itu masuk Islam, tapi tidak bisa juga ya Rasulullah. Nak tolong ya Rasulullah, nak berdoa ya Rasulullah. Dia berdoa kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah berdoa, ibunya langsung masuk Islam. Ya, ibunya langsung masuk Islam. Ini yang kedua, tawasul yang kedua. Maka seorang itu bisa bertawasul dengan orang-orang ahli ibadah. Ya, orang ahli ibadah. Dia bertawasul, hai nak tolong dengku thiat, hai nak tolong thiat, hai nak tolong thiat. Kalaupun nanti tidak diterima ada satu dan lain hal, Pak. Bisa saja dipending oleh Allah atau ada maksud yang lain, Pak. Ini yang kedua. Yang ketiga, bertawasul dengan asma Allah. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya seperti ini, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Pak. Kita sudah bahas tadi ya Rabbi tadi, yang mendidik saya ya Allah. Ketika getanya mati, Allah tidak lepas saja, hana lepas. Sedangkan manusia ketika getanya meninggal sudah lepas. Ayah ka hanale, ayah ka meninggal, harta ka habis, mandung ka habis, Pak. Putus semuanya, Pak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus dengan kita, Pak. Inilah namanya alhamdulillahi rabbil alamin. Kita itu langsung diperhatikan oleh Allah. Ketika kita sakaratul maut, ketika kita meninggal dunia, ketika kita di alam barzah, terus dipantau oleh Allah. Ketika katanya di padang mahsyar, terus dipantau oleh Allah. Ketika katanya dimasukkan ke surga atau ke neraka, terus dipantau oleh Allah. Inilah maknanya alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbun itu yang mengatur, terus mengatur. Mengatur matahari kapan terbitnya, mengatur bulan kapan terbitnya, mengatur bintang kapan terbitnya, bagaimana posisi bulan, bagaimana itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yurabbi syai'an fa syai'an hatta kamula. Maka syarat pemuda ini untuk dikabulkan doanya sudah ada lagi bakal syarat keleh kana. Ya kita tajiji umasang na bak dulu lagi Pak, ngena syarat keleh. Waktu kita berdoa kepada Allah pun tamemenan Allah, ya Tawwab, wahai penerima taubat, ya Ghafur, ya Halim, wahai penerima seorang yang berbuat dosa, ya Halim, wahai yang bijaksana, ampun dosa lu ya Allah. Kita sudah membawa nama-nama Allah, Pak. Tetapi kenapa tidak diampuni juga oleh Allah? Ya, Pak. Tadi sudah 3 syarat tadi, Pak. Sekarang dengan 3 syarat itu doanya tetap tidak dikabulkan oleh Allah. Syarat-syaratnya kena mandu, Pak. Ganya menjak berangkat wajib ya, Pak. Nya safar kana. Kemudian sampai ke haji sana, sampai ke Mekah dia mengangkat tangannya lagi, Pak. Kemudian dia berdoa lagi di hijir, Pak. Atau di Raudhah berdoa alam sampai 5 aja, Pak. Ya Rabbi, Pak. Ya Halim, ya Rahman, ya Rahim, ke berdoa, Pak. 3 syarat sudah ada sama dia. Tetapi doanya tetap tidak dikabulkan oleh Allah gara-gara hal simple. Apa hal itu? Wa mat'amuhu haram, makanan yang ada di dalam perut dia itu yang didapatkan dari yang haram. Haram ini ada 2. Haram zati, haram kasbi namanya, Pak. Haram zati adalah benda itu haram. Ya, nama. Dia mengkonsumsi yang haram, khamar dia konsumsi, haram. Dia mengkonsumsi babi, haram juga, Pak.
Walaupun nanti ada di orang-orang Nasrani, orang Yahudi mengatakan, "Apakah bui haram?" Hana haram bui. Nya karak sama ke pikiran Yahudi Nasrani awai mah. Apa kata mereka? Mereka merubah Injil. Mereka merubah Injil, merubah Taurat. Di dalam Injil sudah jelas, Pak. Acin buka Injil ini, Pak. Injil sudah jelas kalau babi itu haram. Tidak ada Injil manapun yang mengatakan babi itu halal, Pak. Tapi mereka membuat dalam kurung. Ibarat dalam kurung, Pak. Babi itu haram, buat dalam kurung. Babi liar ini, Pak. Maknanya apa? Berarti kalau babi yang diternak itu tidak haram, halal. Maka kalau kita tanya, "Pekan pajoh bui?" Pui begah, Pak. Nyoka bui ternak. Yang bui hana ternak yang haram. Nya namanya. Ini namanya haram zati namanya. Zatnya haram. Jadi seperti babi dan lain sebagainya. Pajoh hase dan lain sebagainya, Pak. Itu yang haram. Itu haram zati namanya. Sudah satu. Yang kedua haram kasbi. Hak kasbi bagaimana? Cara memperoleh harta itu haram. Itu menget gop, dikurangi timbangan, itu menget tanda tangan, itu menget proyek, itu menget dikurangi timbangan, itu semua diperoleh secara haram kasbi, Pak. Maka jangan pernah harap doanya bisa dikabulkan oleh Allah. Nya bangun bangunan, Pak, pegak rumah, Pak. Itanya yang padu spek besar, nyo 12. Padahal 10, Pak. Jadi makanya naurui ada yang lun ada syasat dia, lun ada yang pekan, lun pengegap, lun ada yang kemenget kiban, Pak. Besar lun pegah 12 tapi 10. Hanya ada syasat. Pi jauh lagi tapi hana labanyo hana debuh ganyan. Lun pegah lun hai Pak hai. Drone menyo ne pegah 10, ne pegat 10, ne pegah 10. Drone laba lom dari tempat yang lain, laba drone, Pak. Akan diberikan oleh Allah keberkahan dari tempat yang lain. Kalaupun diberikan sedikit dari situ, yang sedikit itu menjadi berkah. Untuk apa Bapak dapat banyak dari hasil pengegap, kemudian itu harta itu tidak berkah, dan doa Bapak tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepuyangnya, Pak. Ya. Ini namanya wa mat'amuhu haram. Makanan yang diperoleh itu secara haram. Baik itu haram zati maupun haram kasbi. Haram zati, zatnya itu yang haram. Zatnya itu yang haram. Haram kasbi, cara memperolehnya haram. Gede yo dah pegah dan hai lu pajoh manok kah halu manok betul tapi don necu manok. Manok gop necu. Akibat necu manok itu haram kasbi namanya, Pak. Perbuatan kamu haram, bendanya tidak haram. Maka sama saja doamu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei dah berdoa, Pak. Hei dah haji dah, Pak. Dah haji dah berdoa tak memenan Allah lah, Pak. Doa enggak dikabulkan oleh Allah. Gara-gara apa? Makanan dalam perut dan perut haram, Pak. Makanan haram, Pak. Proyek-proyek alih pupu dah baju rumah. Ya. Ini satu yang pertama. Wa masyrabuhu haram. Minuman yang dia minum itu haram. Haramnya ada dua juga. Haram zati atau haram kasbi. Itu haram zati, Pak. Minum khamar, yang haram zati namanya. Artinya minuman-minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jib imabuk kan haram, ya. Ini haram zati namanya. Atau haram kasbi. Kita memperoleh minuman ini dari tata mecu atagop. Kita memperoleh minuman ini dengan tata mengegap. Sebenarnya dapat dua, tapi gara-gara tata mengegap mendemel heboh. Nyan yang tapajuhnya harum, harum. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Perlu kita ketahui, Pak. Kalau kita punya duit 10 juta, Pak. 10 juta itu uang kita, Pak. Tetapi nama silip peng 10 ribu dalam 10 juta, Pak. 10 ribu uang harum. Ketika mengsilik 10 juta, 10 jutanya tidak berkah lagi, Pak. 10 juta tidak berkah lagi, Pak. Maka hati-hati main-main dengan yang haram, Pak. Ya. Gara-gara haramnya sedikit, itu efeknya apa? Hidup kita tidak berkah. Anak dengan anak pihana berkah, tajuk ke anak yang haram, tajuk ke indang yang haram. Ya. Doa-doa tidak diistijabah. Bahkan katanya Mbak doa, kenapa selama ini doa tidak diistijabah? Haji lon kapadunggo, umrah kapadunggo, lon berdoa lom, lon mo lom ditidek. Dengan ikhlas saya berdoa, saya bertawasul lagi dengan Allah. Rupanya setelah dicek makanannya haram, Pak. Minumannya juga haram. Ini sudah dua. Yang ketiga, wa malbasuhu haram. Pakaian yang dia pakai pergi haji, dia pergi umrah, dia pergi salat, dia pergi berjamaah, itu dia beli dari yang haram. Makanya di dalam hadis Rasulullah, hadis ini dijelaskan lagi, diambil oleh Imam Al-Ghazali dan diadopsi, dimasukkan ke dalam Ihya Ulumuddin. Apa kata Imam Ghazali, Pak? Seorang kalau dia membeli pakaian bi asyri darahim,
10 dirham, wa dirhamun wahidun haram, 1 dirham haram. Jadi tak perlu bajet 10 dirham. 1 dirham dari 10 dirham itu dari wang haram, Pak, das menganggap. Makanya kata beliau, salatnya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ji waktu kita berangkat masjid dah kalang-kalang Pak. Nyo haram bekan nyo. Oh haram puduk ju deh hilai Pak. Baik nyo baje-baje proyek je mun Pak. Ya, baje hana jelah. Nah baje hijau ligo Pak. Oh waktu menang tender atau apa nya hijau ligo Pak sebagai pun oh nya baik pakai yang lain mendang Pak. Pakai yang lain saja. Bahkan dalam sebuah riwayat itu ada seorang sahabat kalau ingin berdoa kepada Allah, dia pilih-pilih dulu Pak. Kalian baje Pak. Hanai kalian baje-baje mewah baje je. Hanai kalian Pak. Kenapa? Karena dia takut nanti nyotang baje mewahnya hadiah seseorang dulu ini. Dia mungkin entah dari mana ini. Hana jelah Pak. Maka dia buat pakaian sedemikian rupa dan dia buat dirinya sedemikian rupa, kemudian dia baru berdoa kepada Allah. Dia melakukan safar dan lain sebagainya, setelah itu baru berdoa kepada Allah. Ini upaya yang dia lakukan supaya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pemuda ini tidak diampuni Pak. Tidak diterima doanya. Kenapa? Yang tadi sudah dua hal tadi Pak. Sekarang masuk yang ketiga, wa malbasuhu haram. Pakaian yang dia pakai haram. Nyan baju jubah yang pakai haram, atau hadiah dari gop yang hana jelah Pak, dari yang haram, atau kain sarung dia yang haram, atau apa lagi lah yang haram mendumai. Ini sudah 3. Kemudian yang keempat, maka kalau ingin dikabulkan doanya, ganti dulu pakaian itu Pak, ganti dulu pakaian. Wa ghudhiya min haram. Ghudhiya ini apa? Dia masih mengkonsumsi yang haram Pak. I-transfer peng ligau. Hai cok peng apa na nanyan baju. Peng hana jelah Pak. Hai nyo nanyan baju be na fee baju fee le fee pane hana jelah Pak. Dengannya transfer aja Pak. Kita masih makan dari hal-hal yang haram itu Pak. Ghudhiya min haram memang. Maka kalau ada seseorang ingin bertaubat kepada Allah, semua harus tinggalkan Pak. Harus tinggalkan semua. Kita sudah pernah membahas pada pertemuan yang lalu itu. Bahasnya bagaimana? Allah itu kalau larangan Allah itu lebih sedikit dibandingkan perintah Allah. Kalau perintah Allah itu 100%-nya contoh Pak, 100% atau 10, maka larangan itu 5. Kenapa bisa beda? Karena walaupun larangan itu 10, perintah itu 10 atau 100%, di dalam perintah itu diberikan keringanan-keringanan oleh Allah. Jadi ketika Allah mengatakan salatlah kamu, aqimis salah, dirikan salat, umalun hae lundeng nedu, oh hae lunde berbaring, hae berbaring ne isyarat, oh hae cit deng likimum gede Pak. Deng likimum dia akan meninggal dunia Pak. Ipu semayang limum. Artinya diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Bayar zakatlah kamu, oh makiban da bayu zakal le nyopeng hansip bek bayu, bek bayu. Kan? Ini diberikan kemudahan oleh Allah. Hendaklah kamu naik haji ya Pak, haji Pak. Oh makiban haji. Makanya haji itu kan ada 2 ya Pak. Kenapa seorang wajib haji? Maka Yusuf Qardawi di dalam kitab beliau Fiqh Aulawiyat, seorang itu wajib haji kalau sudah ada 2 hal. Apa yang pertama Pak? Yang pertama ibadah badaniah, badannya sehat. Maka menyobadan hana sehat takit-takit yang diperhitungkan haji, oh rontang haji berangkat nah. Ya namanya. Kemudian yang kedua ibadah maliyah. Maliyah itu apa? Maliyah itu harta. Kalau dua-dua sudah ada maka sudah wajib haji bagi dia. Nya hana pun apa jih-jih Pak. Naurung lung ka sehat lun dan daftar haji, lung menjai haji. Peng hana oh haji weh gini. Awo. Karena hana peng. Naurung na peng Pak. Lun peng cukup jam jai haji. Cuma sakit Pak, sakit Pak. Ya sakit. Sakit. Oh haji cid. Harus digotong dan lain sebagainya. Oh haji cid. Harus na dua-dua. Tapi kalau di Aceh dan di Indonesia tambah sabotu lah Pak, tambah sabotu wajib haji Pak. Apa kan? Ibadah intidhariyah namanya Pak. Waktu tunggu na preh lah Pak. Ya. Walaupun dia sudah banyak duit, lun kan peng cukup jai peng lun dalam rangka haji. Tubuh saya sudah ini juga. Oh jut, preh Pak, daftar tunggu lep lotun ya Pak. Maka tunggu ini juga ibadah Pak. Tak preh akan meninggal dunia. Pak tak preh okey ibadah haji Pak. Ya. Makanya sebenarnya Yusuf Qardawi itu karena pada masa beliau mungkin belum ada Pak, tunggu hana Pak. Di Indonesia ke tunggu Pak, daftar tunggu Pak. Ya. Jadi makanya yang geleh harus nak geleh Pak, leh syarat daftar tunggu. Walaupun yang pertama sudah hebat, tubuhnya kuat, yang kedua duit sudah ada, hana pun tak geng-geng dah Pak, harus naik geleh Pak, tunggu 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Ya, makanya ibadah juga itu. Wa ghudhiya min haram.
Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa anna yustajabu lahu. Ya. Kita kalau melihat di dalam bahasa Arab, di dalam hadis, di dalam Al-Qur'an itu ada inna, anna, inna panjang, anna panjang. Itu maknanya semua berbeda dan posisinya juga berbeda. Inna maknanya sesungguhnya, tetapi posisinya selalu di awal ayat atau di awal hadis atau di awal perkataan. Semua inna. Innallaha wa malaikatahu. Berarti ini ayat awal ayat nih Pak. Ya, nih Pak. Ketika anna maknanya sesungguhnya, tetapi posisinya di tengah-tengah ayat. Kalau kita menjumpai membaca Al-Quran ada anna, itu berarti apa? Itu ayat tengah-tengah ayat. Ya, nih Pak, 2. Yang ketiga, inna panjang nih Pak. Ini kalau ada inna panjang itu terdiri dari 2 suku kata. Apa itu? Inna dan nahnu. Karena susah kita baca inna nahnu berarti menjadi inna. Sesungguhnya kami. Itu kalau nunnya panjang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami. Ya, ada kaminya di situ, Pak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ada inna juga, Pak. Sesungguhnya kami. 3. Yang keempat, anna panjang, Pak. Annanya seperti ini. Jadi nunnya itu panjangnya bukan dengan alif tetapi dengan ya. Anna artinya apa? Mustahil. Bukan sesungguhnya. Maka katanya waktu kita baca Al-Quran, di Al-Quran banyak sekali seperti ini, Pak. Anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bukan sesungguhnya maknanya. Mustahil Allah bisa membangkitkan orang yang sudah mati, sudah masuk ke dalam kubur, sudah hancur tubuhnya, dibangkitkan kembali, mustahil. Nah, ini kata sebagian orang, itu kalimat anna. Ini begitu juga. Fa anna, mustahil doanya akan aku kabulkan, kata Allah. Jadi bagaimana caranya? Kalau tadi pakaiannya haram, ganti dulu pakaian, Pak. Nyo menjak berangkat subuh ka, ganto pakaiannya pakaian haram nyo. Menyo je baik pakai le gini, Pak. Baik pakai le, Pak. Menyo pakai le gok mudarat ni, Pak. Gara-gara pakaiannya. Nyancok pakaian baik pakai le. 1, ya. Kemudian yang kedua, mat'amuhu haram. Kita makan haram, Pak. Walaupun sudah sampai ke dalam perut kita, bertaubatlah kepada Allah untuk tidak mengulanginya lagi. Kalau pemuda tadi dia tidak bertobat dengan yang haram tadi, dia berdoa kepada Allah. Ya Rabbi, berdoa apa? Bukan dia ingin tidak. Kalau ingin dikabulkan doanya, tinggalkan dulu yang haram itu. Baik pajuh le ya, Mak. Jadi makanan walaupun sudah sampai ke perut, bertobatlah kepada Allah tidak mengulanginya lagi. Itu tobat. Yang kedua, masyrabuhu haram, minumannya haram. Bagaimana supaya diterima? Baik jeble haramnya apanya? Baik jeble yang haram. Baik jeble hasil semengegap. Katanya rumah tapi tak JI yang tak peroleh dari tak sebengegap, dari tak teken macam-macam mata gap, kita minuman itu, Pak. Maka tinggalkan itu. Maka tak boleh setengah-setengah, tidak. Nah, itulah seperti tadi, Pak. Perintah Allah itu kenapa 100%? Kenapa larangan Allah itu cuma 50%? Ini gambaran saja walaupun tidak 100%. Artinya dia satu, kalau dia satu berarti larangan setengah daripada dia. Karena kalau perintah itu harus ada kemudahan-kemudahan. Tetapi kalau larangan tidak ada kemudahan. Bagaimana tidak ada kemudahan? Ini haram kata Allah. Oma bacut mentang je ya Allah. Nya menyuhana lun je haram hana kemah hanju ci, tinggalkan seluruhnya. Oma nyo hana lun kerja bak tempat haramnya, hana rezeki lun. Walaupun dia tidak dia tinggalkan, tetap doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Tinggalkan sepenuhnya, Pak. Baik kerja di sini. Ya, Pak. Maka kalau ada yang mengatakan, saya kan cuma penjual minuman keras, saya tidak minum minuman keras. Dalam sebuah hadis, penyedia tempat yang mendistribusikan minuman keras, penyedia tempat dia sediakan. Peminum minuman keras yang pertama, yang kedua penyedia tempat, yang ketiga distributornya, yang keempat pencatatnya, catat Pak padung laba. Semua haram, mandum haram. Ulun hana lun jadi haram, tetapi tempat rumah ulun untuk distribusi tempat-tempat haram, berarti haram juga. Oh, saya tidak minum minuman keras. Kenapa? Saya cuma bawa saja minuman keras itu sebagai transportasi, haram juga hasilnya, Pak. Maka ji menyokam mengkemat dengan haram, mandum haram, Pak. Ya, nih, Pak. Maka tinggalkan yang haram itu, Pak. Yang ketiga, malbasuhu haram. Pakaiannya yang haram, maka tanggalkan pakaiannya, jangan baik jahili, Pak. Jadi makanya kalau larangan itu dia harus sepenuhnya kita tinggalkan.
Nak boleh hendak omah tak ada tinggalnya bajai hara mendumnya. Bajai nak 10 buah di rumah pak. 9 buah itu diperoleh dari haram semua. Jid ya Allah luncuk 5 buah luntut, nak boleh 5 buah mandu harus tatut pak. Kalau ingin doa dikabulkan, kalau ingin kita keberkahan. Omah hanale peng pak. Duit itu, rezeki itu bisa datang dari tempat yang lain, hana mecih dari sinan pak. Dari yang haram ya pak. Ya ni pak. Wa ghudhiya min haram. Dia itu sering mengkonsumsi yang haram, maka putuskan itu baiklah konsumsi yang haram. Sudah, hadis ini diriwayatkan oleh rawahu Muslim. Nya kathib memang kapoh bedum kaya. Ya. Jadi insyaallah kita sudah menyelesaikan hadis yang ke-10 ya. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita masuk hadis yang ke-11 ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.